Oke, selamat siang semuanya. Ben ke dokter dulu katanya. Ini kita mau bahas lagi lanjutin ya untuk persiapan PAT kalian. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan dikumpulkan dulu bahan pertanyaannya. Nanti untuk kita bahas diskusikan. Yang minat nomor 4 Pak, yang bagian kedua. Minat nomor? Nomor 4 yang kedua. Oke. Ada lagi? Kumpulin aja dulu. Nomor 9, Pak. Nomor 9. Kemarin belum selesai Pak yang nomor 34. Katanya mau dibahas. Ini si Ben ya? Oke. Iya Pak. Oke, saya bikin slide dulu. Bentar. Oke. Bentar. Oke, udah muncul yang kosong di tempat kalian? Udah Pak. Mau yang mana dulu nih? Serah nih. Mau yang mana dulu? Mau yang kemarin dulu atau mau yang mana? Yang kemarin dulu deh Pak. Oke, yang kemarin apa? Soalnya dia bilang. Soalnya apa? Yang sebuah talang air terbuat dari lembaran seng. Jadi kan ada lembaran seng gini kan. Terus ditekuk gitu kan. Tak 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 tak. Gini kan ya? Iya, ditekuknya jadi 3 bagian yang sama. Iya, jadi 3 bagian yang sama. Berarti kan ini dipotong. Ini ditekuk, ini panjangnya sama semua kan? Iya. Oke. Lebarnya 30 cm. Berarti kan secara logika pasti ini akan lebih pendek dong. Ya nggak? Ke atas kan? Lebih pendek Pak. Ya, coba aja kamu kalau ada yang miring begitu, kalau kamu tekukin ke atas, dari titik awalnya makin pendek apa makin dekat? Cobain, ini logika dulu nih. Gimana Pak tadi maksudnya? Misalnya kamu ada tangan kan kayak gini nih. Kalau ditekukin ke atas gini, dari titik asalnya gimana? Makin jauh makin dekat? Oh, dari titik asal ke sikunya ya Pak? Iya. Oh iya, makin dekat. Makin dekat itu kan. Paham nggak nih? Iya Pak. Maksudnya itu makin dekat ke sikunya ya Pak? Gimana ya bilangnya ya? Ke sudutnya gitu. Ini kan jadinya sinilah misalnya jatuhnya gitu kan. Ini kan 30, berarti kan 10, 10, 10. Ini ditekuk begini, ini tetap 10 kan? Ini tetap 10 kan? Iya. Karena di sini kan dibengkokin kan. Yang ujungnya ini jadi ke sini kan? Namanya juga ditekuk. Ya nggak? Iya. Nah, itu dulu nih. Paham nggak habis ini? Kebayang nggak? Nih, misalnya kan tadinya begini nih. Bisa dilihat, saya bisa dilihat di layar. Kan tadi nempel di gini kan? Ini kalau diangkat gini kan tuh, makin dekat sini kan?
Bukan jadi ujung sama ujungnya nempel gitu. Maksud saya bukan jadi begini nih. Nih. Bukan jadi begini nih, jadi lebih panjang dan ininya nempel di ujung sini, bukan kan? Paham dulu nih. Udah? Iya, iya, Pak. Yang lain oke? Bisa terima? Ya. Kemudian berarti ini misalnya membentuk sudut alfa lah. Nah, habis ini oke dulu. Yang dia tanya apa? Hitung besar sudut agar volume air yang tertampung maksimum. Volumenya yang tertampung maksimum. Nah, ini kalau talang air. Berarti kalau saya bikin gambarnya setelah ditekuk-tekuk, jadinya begini kan. Set, set, set gitu ya. Ini 10, ini 10, ini 10 gitu dong. Paham? Iya, Pak. Sampai sini aman? Sampai sini aman? Yap. Udah? Sudutnya yang bawah kan? Theta dia pakai namanya. Sorry, bukan alfa ya. Theta. Udah? Berarti kalau biar airnya maksimum, ini luas ini juga harus maksimum dong, luas penampang. Oke nggak? Nyambung nggak? Nah, luas penampang ini bentuknya luas apa? Trapesium. Trapesium. Oke, berarti kita butuh tinggi trapesium ya. Berarti ini udah pasti ini 10 dong. Ya nggak? Kalau sudutnya di bawah ini theta, ini theta, berarti ini juga theta dong. Oke. Misalnya kalau saya kasih nama ini X, ini Y, berarti kalau nyari X gimana? Sin apa cos? Cos sih. Sin. Ini dulu ya, udah ya. Sin theta berarti sama dengan apa? Sin Sin dan Y per 10 kan ya? iya, Berarti Y sama dengan 10 sin sin X. theta. Sin theta. Kalau cos theta, X theta plus mi. Ya, kalau nyari X pakai cos ya. Berarti X sama dengan 10 cos theta. Sampai sini oke? Iya. Berarti ini kan kita dapat 10 cos theta, ini 10 cos theta. Gitu kan ya? Sama kan? Sampai sini oke. Berarti kalau luas trapesiumnya apa? 10 tambah 10 kali. cos theta. Alasnya 10 tambah 20 cos theta. Jumlah sisi sejajar kan? 20 tambah 20 cos theta. 20 tambah 20 cos theta dikali Setengah Y. tinggi ya. Kali tinggi bagi 2. Tingginya berapa? Y. 10 sin theta kan? Oh iya. Per 2. Gitu ya? Sampai Iya. sini oke? Ini saya sederhanakan ya. Jadi 5 ya. Berarti jadinya apa nih? 100 tambah 100 sin theta sin theta tambah 100 cos 100 theta sin theta. ya, sin theta cos theta. Ini biar lebih enak. Berarti saya ubah jadi 100 sin theta ditambah 50 sin 2 theta. 2 sin theta cos theta kan? Sin 2 theta kan? 2 sin A cos iya. A jadi sin 2A kan? Iya, Pak. Berarti kalau kita mau mencari maksimum minimum berapa poin?
Kita cari turunannya kan? Buat sama dengan 0. Oke. Ini jadinya apa? Sin diturunin. Cos Berarti jadinya 100 cos theta. 100 cos theta. Ini 50. Min 100 sin theta. Min Min 100 100 apa plus? plus Hmm? plus 100 sin theta. Cos theta. Cos 2 theta. 2 theta. Gitu kan? Terus gimana? Udah sama dengan 0, berarti kan kita tinggal cari cos Bagi theta 100. ditambah cos 2 theta sama dengan 0. Terus Cos theta sama dengan min cos 2 theta. cos 2 tetanya jadi apa? Yang mengandung bentuk cos. Kan cos, Oh. cos 2 cos kuadrat theta min 1. berarti ini 2 cos kuadrat theta dikurang 1 kan? Ini tetap ada cos tetanya kan? Ya? Bagaimana luasnya Kenapa luasnya ini gitu? Luas trapesium apa? Karena kali sisi jajar kali tinggi. Ya luas trapesium kan? Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 kan? Ini dari ujung sini sampai ujung sini berapa nih? 10 ditambah 20 cos theta, gitu kan? Jumlah sisi sejajarnya berarti yang 10 tambah 20 cos theta ditambah 10, jadinya ini kan 20 ditambah 20 cos theta kan? Kali tingginya kan Y, berarti 10 sin theta bagi 2, kayak gitu. Deh, ini bisa kita faktorkan ya? Ini kan jadi kayak bentuk kuadrat kan, 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurang 1 sama dengan 0. Difaktorkan jadi setengah 2 cos theta min 1. 2 cos theta min Min 1. 1. min 1 Cos theta plus 1. cos theta plus 1. Udah? Berarti dapat dong. Cos tetanya Cos setengah. thetanya setengah Sama cos tetanya min 1. min 1. Berarti sudutnya berapa? Cos berapa yang setengah? 60. 60 derajat. Yang udah nggak mungkin kan. Kalau nekuk kan berarti kan sudut lancip. Kalau yang min 1, 180. 180. wah nggak ditekuk, ya nggak bisa nampung air. Berarti jawabannya sudutnya biar maksimum adalah 60 derajat. Oke. Pak. Ya. Itu yang tadi 10 cos theta itu dari mana ya, Pak? 10. Yang Ini. atas. Ini. Iya. Oh, nggak jadi, Pak. Maaf, Pak. Pak. Tadi itu luasnya diturunin ya, Pak? Ya, karena mau mencari maksimum minimum kan? Itu kenapa jadi 100 cos 2 theta ya, Pak? Kan ada turunan dalam, Yose. 50 sin 2 theta, berarti kan 50 iya. kali cos 2 theta dikali 2 gitu kan? Iya. Jadi 100. Tadi yang min 1 kenapa nggak bisa, Pak? Ya sudutnya lah, berapa derajat kalau cos? Oh ya, 180. Ya kali gitu, sengnya lurus doang. Kan kagak mungkin kan?
Sudahkah? Lagi? Lanjut? Belum? Belum. Gimana? Sudah boleh saya lanjut? Berapa lagi tadi? Cos theta plus cos 2 theta itu jadi dua cos yang plus. Jadi itu formula yang saya tahu itu kayak gini, 2 cos tiga per 2 cos minus 1/2 cos. Itu bagaimana Pak? Dapat itu cos theta plus 2 cos kuadrat theta plus 1. Yang ini. Ini cos 2 TT Ya. diubah kan, Sin? Cos 2 TT jadi ini nih. Cos 2 TT Ah. jadi ini. Ah, Kan cos 2 theta ada 3 bentuk kan? Cos 2 theta bisa jadi yang cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, bisa jadi 2 cos kuadrat theta dikurang 1, bisa jadi 1 min 2 sin kuadrat theta. Itu kan? Nanti kan ada juga persamaan trigonometri yang bentuknya seperti ini nih. Tuh, kemarin udah dibahas. ya, itu oke Pak. Ada lagi? Udah lanjut ya. Itu luas trapesium itu Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. jumlah sisi sejajar. Ya. Apa bahasa Inggrisnya nih? Ini kan jumlah sisi sejajar yang ini kan? Ini sejajar sama 10 tuh. Berarti 10 tambah 10 tambah 20 cos theta jadinya ya 20 tambah 20 cos theta. X-nya tadi dari sini nih. Nih. Y-nya dari sini nih. Nah, udah. Oke, jadi oke. Udah? Lanjut. Nomor berapa lagi tadi? Nomor 4 Pak. Bagian kedua. 4 bagian kedua. Apa soalnya? Teori mahasiswa lagi. Nah, Pak, saya punya pertanyaan kedua. Ya. Never mind. Itu ngerti sekarang. Oke. Apa Rel? Nomor 4 dia bilang PX dengan 4X pangkat 3 oke. kurang 5X plus AX plus B. Plus AX plus B dibagi sama dibagi X kuadrat plus 2. X kuadrat tambah 2 Sama sisanya dengan min 2X plus 3. min 2X tambah 3. Oke. Yang ditanya B kuadrat dikurang A kuadrat ya? Iya. Kemarin kan gini kan ya, PX dibagi sesuatu, misalnya sisanya adalah AX plus B. Iya. Sisanya PA gitu kan? PA. Ya udah. Berarti misal aja pilih rel kalau kayak gini. Ini ada beberapa cara sih ya. Kalau memakai Horner boleh nggak? Yang boleh aja. Ya pakai Horner bersusun itu loh. Horner Kino ya.
4, min 5, A, B gitu kan? Dibagi sama Min 2 sama 0. min B per A sama min C per A gitu kan ya? Ini dikasih bintang, kebalik. Pak, itu yang X kuadrat plus 2 nggak bisa difaktorin, Pak. Kan nggak perlu yang bisa difaktorin kalau yang disusun gini. Oh, oke. Bintang, itu kan ya? Min B per A-nya berapa? 0. 0. Min C per A? Min 2. Min 2. Ini yang turun gitu kan? 4. 4 kali 0, 0. 4 kali min 2, Min min 8. 8. Turun. Ini min 5 kan? Min 5 kali 0, 0. 0. Min 5 kali min 2, 10. 10. Berarti ini dapetnya apa nih? Min A. 2, Min 8 B plus 10. B plus 10. plus 10. Ini sisa kan? Oh, Berarti sisanya A min Kalau 8 didapat- sama dengan min 2. kan kasarnya gini kan, A min 8X ditambah B plus 10 kan? iya. Tinggal disamain aja. Karena ini min 2X plus 3 udah diketahui, ya udah. Berarti A min 8 sama dengan Min 2, B plus 10 sama dengan 3, 3. Berarti dapat A-nya sama dengan 6, 6, B-nya sama dengan min 7. min 7. Yang ditanya B kuadrat Min A kuadrat. kurang A kuadrat. Jadinya 49 9 kurang 36, hasilnya 13. gitu tah. Pak, itu yang min C per A sama min B per A diambilnya dari mana, Pak? Dari pembaginya. Min C per A artinya 2 per 1 ya. Min 2 per 1. Ini kan X kuadrat plus 2 nih, Hans. Iya. Ya kan? Berarti kan AX kuadrat plus BX plus C kan? Iya. Ya udah. Berarti A-nya 1, B-nya 0, nggak ada kan? Nggak ada X kan? C-nya 2. Oke. Siapa itu masih kongsi? Kalau pakai cara yang eliminasi bisa nggak ya, Pak? Yang Bisa, bentar. Kenzin, di-mute dulu Kenzin. Kenapa dia yang nyanyi? Pusing dia belajar ini, Pak. Oke, ini alternatif lain. Ya, kalau alternatif lain, kita buat ininya, Rel. Pilih aja, misalnya X sama dengan 0. Kita masukin nih. Tapi ini agak riskan sih ya. Paling aman sih pakai ini deh. Udah tahu honor bertingkat mah. Langsung aja. Paling aman nih lah, Rel. Dan ntar umat. Intinya kan kita kalau udah ini udah sama nih, udah tahu, ya udah tinggal nyamain sama yang udah diketahuinya ini nih. Oke, lanjut lagi boleh? Nomor 9, Pak. Nomor 9. Dev, aman Dev? Ya lumayan lah, Pak. Oh, kok suaranya lemes banget nih? Fokus ya nih? Apalagi Fokus, Pak. Sambil nonton itu dia, Lagi Pak. nonton dia. Sambil nonton itu, mah. Saya pakai HP Nonton. soalnya, Pak. Saya cuma pakai HP nih. oke. Ini kelihatan ya kalau pakai HP ya? Jelas gak sih kalau saya lagi Hah? tulis gitu, kalau seandainya pakai HP? Yang tadi yang jelasin Seng itu tadi emang agak kecil sih. Kalau yang tadi jelas. Oke.
Yang nomor 9, penyelesaian pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan bentuk akar kan? Iya. Ada akar X kuadrat kurang 1. Kurang dari sama dengan... Apaan, sorry? Nomor 4 yang terakhir. 4 terakhir. Dah? Sebentar, Pak. Ya? Ya. Dah? Iya, Pak. Ya. Oke. Berarti ini kan langkah pertama kita mengkuadratkan kedua sisinya kan? Iya, iya. Luasnya kan? Kan gini. Kuadratin. Kuadratin gitu kan? Jadinya apa nih? X kuadrat min 1 kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 4. Oke, berarti ini pindah ruas jadi min 4X kurang dari sama dengan 5 gitu ya? Karena ini ada minus, berarti kan tandanya jadi dibalik kan? X lebih dari min 5/4. Berarti X-nya lebih dari sama dengan min 5/4. Dah, ini kan kita punya nih garis bilangan yang pertama nih. Dah. Syarat yang kedua apa? Tandanya dibalik. Tandanya dibalik. Ini ada bentuk akar. Akar ini syaratnya apa nih? Nggak bisa negatif. Nggak bisa. X Berarti- tidak boleh 0. Hah? Enggak ya. Akarnya dalamnya nggak boleh negatif. Berarti syaratnya X kuadrat min 1 lebih dari Lebih sama sama dengan dengan dari 0. 0 boleh masih ya, akar masih boleh 0, tapi yang nggak boleh negatif. Berarti yang di dalam akarnya ya X kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0. Ya udah, X min 1, X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti kita buat garis bilangannya min 1, 1 ya. Itu kan? Isi kan? Plus, min, plus. Ambil yang positif, karena lebih dari. Oke, ya udah. Kita buat dalam satu garis bilangan. Siapa yang paling kiri? Min 5/4. Min 5/4. Kemudian min 1, 1. Pak, Ya, saya punya pertanyaan. ya. Apa? Itu Kenapa? oh no, Oke. Udah? Berarti min 5/4 ke kanan gitu kan? Min 1 ke kiri. 1 ke kanan. Mana yang kena? Di antara min 5/4 sama min 1. Nih, itu kan? Sama ini kan? Udah, jadinya apa? Berarti penyelesaian adalah min 5/4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 1. Kalau misalnya di sini akar juga, berarti nanti ada syarat yang ketiga ya, yang di dalam akarnya ini fungsinya juga harus lebih dari sama dengan 0. Nanti tinggal lihat aja mana irisannya yang ketiga-tiganya. Gitu. Kalau oke, Stepin aman? Iya, Pak. Bisa lihat yang kelas 10. Pak, saya punya pertanyaan. Ya, ya. Kenapa bisa menjadi X kuadrat min 1 kayak gitu, yang bintang kedua? Apa formulirnya? Itu kan ada syaratnya.
di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0 kan? Ya. Ya udah, karena kan akar kan tidak boleh negatif kan? Ya. Itu syaratnya. Oke, sebentar ya, Bu Lina telepon saya. Saya ini dulu.
Oke, sorry. Bu Lina tadi telepon terkait ujian. Nomor 15 ya? Ya, dia telepon lagi. Bentar ya, Bu Lina nih. Oke, kembali lagi. Nomor berapa tadi? 15 ya? Soalnya apa? Silakan, tolong dibantu. Bacakan. Enggak jadi, Pak. Saya baru ingat Bapak bilang itu nggak masuk UAS. Tentang Oke. luas itu. Yang ini ya, integral ya? Ya, itu nggak masuk. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau tahu. Bentar. Tapi susah deh, lama itu jelasinnya. Harus ada daerah 1, daerah 2, nanti panjang urusan. Oke, yang lain aja dulu, yang lebih bermanfaat lah. 17. Ini nomor berapa yang nggak masuk? Nomor berapa tadi yang nggak masuk? 15 tadi katanya. Luas daerah ini batas oleh kurva, itu pakai integral sih. Integral Berarti- semuanya nggak ikut. Semua integral nggak ikut. Integralnya integral yang biasa aja. Oh, Berarti 16 juga nggak masuk dong, Pak. 16. Kan kita udah belajar nih. Integralnya integral yang bagaimana kan kalian tahu lah. Yang waktu kalian kelas 11 juga kan integral aljabar biasa yang cuma pakai permisalan gitu loh. Yang kayak gitu, yang kelas 11 yang pakai substitusi. Oke? Integralnya yang biasa aja, yang pakai substitusi. Di mat minat kalau nggak salah sih nggak ada integral ya. Ada di mat wajib yang biasa doang. Misalnya dari kecepatan, percepatan, yang kayak gitu kan. Ingat kan yang kemarin? Yang ada apa sih namanya? Kalau yang dari posisi diturunkan jadi kecepatan diturunkan jadi percepatan. Nanti kalau diintegral berarti dari ini jadi dari percepatan jadi kecepatan, dari kecepatan jadi posisi, itu kan? Atau kan kalian tahu kalau dari fungsi y kita turunkan y aksen, ini nanti bisa dapat gradien kan? Berarti kan kalau dari gradien, kalau mau mencari fungsi aslinya ya kita integralkan kan? Kayak gitu loh. Sama aja sih. Itu doang yang biasa. Nggak yang aneh-aneh. Dah, lanjut. Tujuh 17, Pak.
Ini integral parsial waktu itu saya udah kasih belum ya? Ini nggak ada juga sih kalau di minat. Integral X tambah 5. Integral parsial saya udah kasih belum sih? Yang satu diturunkan, yang satu diintegralin. Ini X plus 5. Belum kayak Pak. Ya, berarti nggak ada lah. Ini kalau gini namanya integralnya parsial. Satu diturunkan, satu diintegral. X plus 5 diturunkan. Satu diturunkan 0. Hah? Iya kan? Satu kan diturunin 0 kan? Diturunin Kenapa lagi tuh Pak. 2 kali, Pak? Pokoknya sampai 0. Aturannya kayak gitu. Cos 2x, cos diintegralin. Min 2 sin Min 2 sin 2x. min 2 sin 2x. Kagak lah, cos kalau diintegral kan jadi sin kan? Oh iya. Oh iya. Kalau sin diturunin kan jadi cos, berarti cos kalau diintegralin jadi sin lah. Itu kan ya. Ini jadinya min 1/4 cos 2x. Nah, ini ada aturannya gini. Ntar dia berpasangan kayak gini nih. Hah? Plus, min, nanti selang-seling plus, min. Udah tinggal kaliin doang. Hasilnya jadi setengah X tambah 5 sin 2x. Nah, ini kalau kalian nggak dapet ya udah, nggak ada. Memang nggak ada sih ini. Kok 0, Pak? Kenapa? Kok itu 0? Ini. Ya. X plus 5 diturunin apa? Bukannya 1, Pak? 1 kan? 1 diturunin 0. udah kayak gitu. Ini pasangannya gini nih. Jadi setengah X plus 5 sin 2x plus kan? Ini min sama min. Jadinya plus tuh. 1/4 cos 2x ditambah C. Ini namanya integral parsial. Tapi karena kalian nggak ada, ya nggak ada. Nggak dapat kan? Caranya begitu. Ini nanti kalau bahas integral lagi ntar jadi satu bab lagi. Ini kan tanya yang lain deh. Lebih oke gitu kan. Yang integral yang model kayak nomor 15, 16, 17 itu nggak ada. Luas. Integral parsial, volume juga nggak ada. Oh, di sini nggak saya kasih volume. Oh, tapi kalau itu pakai cara integral yang biasa nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, beda. Cara bedainnya gimana, Pak? Dia punya cirinya sendiri sih. Jadi kita tahu gitu, udah pakai apa gitu. Integral itu susahnya di situ, Rel. Dia metodenya banyak, teknik-tekniknya tuh banyak. Nggak hanya satu. Kemarin yang nggak usah jauh-jauh, yang kata trigonometri aja kan ada berapa teknik tuh kan. Kalau pangkatnya ganjil, pangkatnya genap, itu nggak ada tuh. Itu nggak ada tuh di PAT kalian, nggak ngikut tuh kayaknya. Nggak saya cemplungin tuh. Pak, kalau garis berat tuh artinya apa ya, Pak? Garis berat. Berarti ya perbandingannya ini. Garis berat segitiga kan? Iya. Ada segitiga sembarang. Ini misalnya A, B, C. Dari titik tengahnya AB, ini pembagian sama panjang ya. Ini kita tarik. Lalu ke tengah-tengah AC, ini panjangnya sama ya. Ini sama ini. Tarik ke B. Lalu di sini tengah-tengahnya lagi, tengah-tengah BC, ini panjangnya sama ini. Tarik begini, ke tengah-tengah semua ya. Nah, titik P ini adalah titik beratnya nih. Kayak sumbu ya? Sumbu nggak sumbu sih ya. Beda, garis sumbu beda lagi. Ini misalnya X, Y, Z. Ini tengah-tengahnya semua nih X, Y, Z. Perbandingannya
ini 2:1, AP banding PY 2:1, BP banding PZ juga 2:1, CP banding PX ya 2:1. Oh, perbandingannya kayak gitu. Yang lebih dekat ke titiknya itu 2, yang lebih dekat ke sisinya 1. Hans, ada Hans? Hans? Ya, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Berarti Bentar. tadi Pak kalau ditanya panjang CP itu 1/3 dikali 3 dikali panjang ya. Empat. Sebentar. Oke, kalian bisa catat atau nanti lihat di rekaman. Untuk mat wajib itu yang persamaan nilai mutlak. Pertidasamaan nilai mutlak, ntar ada yang pertidasamaan rasional yang ada bentuk pecahan tuh loh. Terus yang sistem persamaan 3 variabel. Lalu ada pertidasamaan 2 variabel. Bisa parabola sama parabola, bisa parabola sama garis. Kemudian apa lagi nih? Yang fungsi kuadrat, yang mencari fungsinya, lihat apa namanya hubungannya. Udah pernah semua sih, udah pernah bahas. Lalu ada inverse, ada komposisi, ada trigono, ada aturan sin, atau aturan cos, tergantung bagaimana. Lalu ada trigonometri, yang kan trigonometri ada yang pada segitiga siku-siku, ada pada sudut di berbagai kuadran gitu-gitu kan. Lalu ada grafik. Kemudian ada program linear yang bikin apa? Fungsi kendala, kita lihat maksimum minimumnya bagaimana. Ada matriks. Ada transformasi yang kemarin yang pencerminan, dilanjutkan rotasi, dilanjutkan apa lagi itu kan ada, bisa aja. Barisan dan deret, aritmatika sama geometri ya dilihat aja lagi. Limit itu juga limit aljabar kalau di mat wajib. Turunan aljabar, sorry. Ini mat wajib kan. Lalu ya persamaan garis singgung, nilai maksimum minimum, aplikasi turunan, tentang aplikasi turunan. Lalu ada integral, tak tentu. Ini integralnya integral biasa ya, yang paling menggunakan substitusi. Kemudian ada jarak, cuma menghitung jarak aja, jarak titik ke garis, titik ke bidang, garis ke bidang, gitu-gitu. Sederhana kok. Kemudian ada statistika. Kemudian yang pencacahan, yang apa pakai kotak-kotak atau permutasi, kombinasi yang kayak gitu. Lalu ada peluang. Terakhir, itu untuk yang wajib. Untuk yang minat itu coba lihat saya distribusi soalnya. Sebentar. Bentar, mana ini? Fungsi eksponen, fungsi logaritma, vektor, persamaan trigonometri. Ada banyak tuh ya persamaan trigonometri jenisnya.
yang trigonometri yang rumus jumlah dan selisih. Ada persamaan lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran, polinom, ya termasuk yang teorema sisa, teorema faktor, gitu-gitu kan. Limit juga ada, limitnya limit trigonometri sama limit Tahingga. Kemudian turunan trigono, sama aplikasinya juga, yang maksimum, minimum, fungsi naik, fungsi turun, titik belok, ini turunan kedua. Sama yang peluang. Peluang yang binomial, yang fungsi kerapatan, sama yang distribusi normal. Integralnya nggak saya ikutkan, karena kan integralnya lumayan ribet juga tuh. Kalau integral trigonometri. Itu yang untuk apa namanya? PAT. Integral trigono itu yang kayak dimisal-misalin gitu kan? Itu yang paling itu Yang masih sederhana kalau trigononya itu. Oh, integral trigononya waktu itu ya? Yang bab berapa sih yang kita ulangan itu? Oh ya, oke, Pak. Itu nggak saya masukin. Itu cukup merepotkan. Kan di sini juga di buku kan tulisan pengayaan kan. Pengayaan. Ini nggak ikut nih ya, integral dan trigono. Pengayaan. Nggak saya masukin. Udah baik tuh. Oke, itu untuk yang PAT-nya. Ada lagi yang mau ditanya? Lanjut. Mana lagi? Wah. Mau tanyain 23 dong, Pak. 23. Apa 23? Lah, kok nggak penuh sih? Ya. Ya. Itu tadi di nomor 17, di soal nomor 17. Apa? Tidak ikut itu, tidak ikut. Dibalik nomor 7. Hah? Ini nggak Saya ikutan. cuma mau tahu bagaimana lakukan taktiknya. Bagaimana itu akan. Ini saya harus nerangin satu bab lagi kalau mau mengerti modelnya. Ini kan memang nggak ikut. Kalau mau tahu caranya saya harus jelasin satu bab dulu baru ngerti. Ya kan? Ini karena kebetulan aja muncul. Ini kan yang dari dulu ada, sekarang ditiadakan. Terus kalau saya jelasin satu bab lagi. Nah. Nah, terus berapa tadi? 2 berapa? 23. 23. Wah, berat nih. 23. Ada salah satu persamaan garis singgung lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis X ditambah 3Y sama dengan 5. Oke, berarti kan kita butuh pusat sama jari-jari dulu dong. Dari sini nih. Pusatnya berapa? -3 sama 1 ya? -3 sama 1. Min setengah A, min setengah B kan? Jari-jarinya berapa? Akar dari 1/4 A kuadrat. 36 ditambah 1/4 B kuadrat. Min 2 dikuadratin 4 dikurang C. C-nya nggak ada, 0. Berarti berapa tuh? 9 tambah 1 ya? Berarti akar 10. Oke. Dia bilang tegak lurus dengan garis ini. Nah, berarti kalau bicara tegak lurus, sejajar, itu pasti hubungannya dengan apa? Gradien. Gradien. Nah, kita cari dulu nih, M ini berapa nih gradiennya? Dibuat aja jadi Y sama dengan, kalau ini, berarti Y sama dengan 5 min X per 3. min 1/3 X
plus 5/3 gitu ya? Iya. Berarti M-nya berapa? Min 1/3 dong. Gradien garis ini nih. Paham? Udah, kan Y sama dengan MX plus C kan? M-nya berarti min 1/3 dong. Dia bilang karena tegak lurus nih. Tegak lurus, maka M garis singgungnya berapa? Min 1/1/3 gitu ya. Jadi hasilnya 3. Berarti gradien garis singgungnya adalah 3. Ingat ya, ini garis singgungnya garis singgung lingkaran, dan garis singgungnya pakai turunan ya. Rumusnya apa? Kalau ada gradien. Y min Y Y1. min B. Oh, Y min B sama dengan M M kali X min A. X min A plus minus R. R akar 1 plus M kuadrat. Itu kan? Lihat lagi catatan yang lingkaran coba. Yang sempat saya kasih ini ya. Oke. Berarti ini kan AB-nya kan pusatnya kan? A kecil B kecil kan? Iya. Y min 1 sama dengan M-nya 3 X min A berarti X plus 3 plus minus R berapa? Akar 10 akar 1 plus M kuadrat berarti 1 ditambah 3 dikuadratin 10. Berarti Y sama dengan 3X. Sebentar. Y min 1 sama dengan 3X plus 9 plus minus 10 ya. Berarti Y sama dengan 3X plus 10 plus minus 10 kan? Berarti kemungkinan pertama Y sama dengan 3X tambah 20. Kemungkinan kedua Y sama dengan 3. Itu MGS itu yang rumus MGN itu kan, Pak? Ini lingkaran. Oh, beda ya. Sorry. Ini PGS lingkaran. Bukan yang di turunan, bukan yang masalah maksimum minimum, turunan untuk mencari gradien, bukan. Ini kan lingkaran ya. Udah kan ya, saya udah rekap kan pertama-tama. Oh, yang lingkaran rumusnya ada berapa sih? Ada 3 ya, Pak? Ada 3. Ini minat 12 ya. Coba saya lihat. Ini pembahasan dari PDF. Yang waktu kita awal-awal itu kan. Yang muncul di kalian PowerPoint saya yang mana? Tadi, Pak. Masih yang tadi ya? Belum keganti ya? Belum. Bentar. Udah keganti? Udah, Pak. Ini yang ini nih. Oke, Evelyn. Ini yang lingkaran nih. Ini yang waktu yang kita pembahasan pertama kali itu loh. Kan ada kan? Di catatannya ada. Jadi kalau lagi lingkaran nih, sama-sama garis singgung. Tapi kalau lingkaran mah lingkaran, bukan pakai yang apa tuh namanya? Turunan. Oke. Lanjut. Ini kelas 11 ya, Pak? Ini kelas 11, iya betul. Oke, saya balik lagi ya ke slide yang tadi ya. Lihat lagi, ya kemarin-kemarin kan catatannya kita udah banyak nih rumus-rumusnya. Jadi udah tinggal pakai-pakai aja, jangan tiap kali bahas ulang lagi rumusnya, nggak kelar-kelar kita. Lanjut, ada lagi yang bertanya? Ben udah hadir, Ben? Belum.
Lanjut. Pak, ini berarti pakai rumus yang itu kalau garis singgungnya itu di luar lingkaran ya, Pak? Yang ini. Garis singgung di luar lingkaran atau yang diketahui gradiennya. Oh, Kan ada, saya balik lagi deh ke sini. Ya kan? Ini ada poinnya kan? Titik di luar lingkaran atau diketahui gradien. Kan tadi kan hubungannya tegak lurus, berarti hubungan dengan gradien dong. Gradiennya tahu. Nah, kayak gitu. Rumusnya sama aja, makanya dia juga. Oke, saya balik lagi ke slide yang tadi. Lanjut. Ada lagi yang bertanya? Pak, Ya, jadi itu ini apa di bawahnya garis garis singgung lingkaran. Tentang lingkaran. garis singgung lingkaran. Kelas 11. Catatannya dilihat lagi dari yang slide yang sebelumnya kan udah ada banyak coret-coretannya. Di-download dulu ya. Kalau nggak di-download nggak akan bisa kelihatan coret-coretannya. Oke, Pak. Di-download, dibuka di laptop lebih enak sih. Gede. Di handphone kadang hilang, kadang enggak. Saya nggak tahu, tergantung aplikasi yang membukanya. 20, ada lagi yang bertanya? 23 beres ya? Pak, saya matiin kamera ya, Pak. Mau lihat soalnya bentar, Pak. Ya. Itu yang sebuah kapal berangkat pelabuhan udah lah ya. Bisa jurusan 3 angka. Pokoknya yang integral luas itu volume nggak ada, nggak ikut. Nomor 26 itu maksudnya diapain sih itu, Pak? 26 yang mana nih? Yang kedua. Iya. Kok di transformasinya nggak dikasih tahu, Pak, transformasi apa, Pak? Itu transformasinya terhadap matriks. Jadi matriks transformasi udah diketahui. 26. Kan ada titik A, 1 min 1. B, 5 min 1. C, 3, 1. Ditransformasi oleh matriks 3, 0, 0, 1. Ini kayaknya juga belum pernah dapat kali ya. Ditanya, yang tanya luas ya, luas bayangan. Oke, berarti kan kita cari koordinat bayangannya dulu dong. Kan prinsip transformasi X aksen, Y aksen, itu kan matriksnya bisa yang kemarin pakai rotasi dan segala macam. Kalau dia 2 kali berarti ya dimundurin. Nah, ini X, Y. Ya kan? Kebetulan ini matriksnya udah dikasih tahu dan titiknya ada 3, ya berarti kita bisa bikin sekaligus nih. X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen. Oke. Ini untuk A, B, C. Ini untuk A, B, C. Sama dengan matriksnya apa? 3, 0, 0, 1. Nah, matriks aslinya apa? Ya sama juga urutan ya, A, B, C. Berarti 1 min 1, 5 min 1, 3, 1. Nah, hasilnya apa nih? 3. 3, 15. 9. 9. Bawahnya?
min 1. Min 1. Min 1 sama 1. Tuh. Nah, ini kalau ditanya bayangannya, koordinatnya berapa aja? Berarti aksennya adalah 3, min 1. B aksennya 15, min 1. C aksennya 9,1. Ini kalau ditanya bayangannya. Kalau ditanya luas, mau segi berapapun ya, dia selalu setengah determinan dari XY, XY, dan seterusnya nih. Tergantung ada berapa titik, terserah. Pokoknya depannya selalu setengah. Pada kasus ini, yang ditanya luas bayangannya berarti setengah dari determinan 3, min 1, 15, min 1, 9, 1. Ingat caranya di determinan? Ini berarti kita butuh AD min BC. Ini berarti kita butuh tambahan lagi kan di sini kan? 3, min 1. Oh, Determinan kan prinsipnya yang ke bawah dikurangin yang ke atas kan? Gak dibilangin ya? AD min BC, Bang. Sudah. Ini nanti dikurangin sama 1,15. ini kan? Oh, gitu. Iya. Ya ini dulu populer, sekarang tidak populer lagi. Berarti ini setengah. Kita cari nih determinannya berapa nih? Min 3 Min 3 tambah 15 tambah 15 min 9. kurang 9 kurang Min 15 min 15 min 9 min 9 plus 3. plus 3. Kayak gitu. Jadinya berapa? Setengah. Tiga. Ya, berapa? Langsung aja itu. 24 ya? Iya. Berarti hasilnya 12 satuan. Kalau mau nyari aslinya, berarti kita yang ditaruh di XY-nya ini adalah titik yang aslinya. Koordinat titik aslinya. Kayak gitu. Oh, berarti itu yang di determinannya yang taruh di sebelah kanannya itu cuman kolom yang pertama doang ya, Pak? Ya. Biar ada pasangan ya. Berarti kalau asli itu kita nggak perlu X aksen, Y aksen gitu-gitu dong, Pak? Bagaimana? Kalau ditanya luas yang aslinya itu berarti nggak perlu. Udah, kalau ditanya luas asli ya langsung masukin aja, Pak. Langsung masukin. Misalnya kalau mau tanya luas asli nih ya. Ini luas asli. Ya, berarti langsung setengah dari determinan 1 min 1, 5 min 1, 3, 1. Kayak gitu. Cari aja. Ini kalau mau cari luas asli ya. Ini transformasi geometri kelas 11. Dulu sih ya cukup populer, tapi mungkin belakangan hilang kali. Atau mungkin ke skip, jadi terlewat, atau mungkin kalian pernah dikasih tapi lupa, saya nggak tahu juga. 11 ini kelas 11. Ya, pernah Pak, pernah. Ini pernah Pak. Hah? Ikut enggak? Enggak, transformasinya yang biasa aja, yang pencerminan, ya kan? Rotasi. Pak, terus itu ya, kalau pakai faktor skala 3 tuh nggak termasuk juga kan, Pak? Itu kan dilatasi kan? Oh, faktor skala 3 tuh dilatasi. Itu harus dihafalin semua, Pak. Ya sebaiknya sih gitu. Aduh. Kalau yang pada kasus ini dia udah dikasih nih di transformasinya terhadap matriks ini nih, ya udah kan matriksnya udah tahu. Intinya kan di sini kalau transformasi. Matriks transformasinya apa gitu. Oh, pencerminan terhadap sumbu Y, matriks transformasinya tahu. Min 1 0 0 1. Transformasi terhadap Y sama dengan X, ya kalian juga tahu seperti apa kayak gitu. Ya masukin aja matriksnya. Lanjut. Berarti kalau yang faktor skala 3 itu 3003 gitu ya, Pak? Kalau didilatasi dengan faktor skala 3, pusatnya 0,0, berarti 3003.
Gimana? Oke, aman. Jangan lupa dipelajari juga yang transformasi apa? Z itu yang untuk 4 minat ya. Lihat cara baca setelah dari X menjadi Z, baca di grafiknya bagaimana, baca di tabelnya bagaimana. Oh iya, tabelnya itu ntar dikasih atau gimana, Pak? Kasih di situ lah dimunculin. Muncul ada ntar. Distribusi normal. Ya, betul. Oke. Oke. Ini jadi kalian besok PAT ya, moga-moga kalian sudah ngecek CBT-nya kalian bagaimana, masih berjalan atau tidak. Kalau Masih ada remek kan, Pak? Ini menurut Ngana waktunya udah mepet tuh kan nih. Kerjainlah yang benar, serius semuanya. Oke? Usahakan ikut selalu. Ya kalau memang ada urusan yang benar-benar penting, yaitu ya susulan mau nggak mau lah ya kan, namanya penting. Jaga kesehatan, istilahnya kalau kalian sampai susulan, ya cukup membebani juga kan. Akhirnya nanti jadi sehari 3 atau ntar belakangan baru nyusul. Oke? Ya, pelajari semuanya, silakan direview lagi. Setelah kalian PAT juga kan ada waktu, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar, untuk istirahatnya juga kalian lebih panjang. Oke, ya moga-moga hasilnya bagus lah ya. Silakan, kita hari ini sudah beres semuanya. Terima kasih, maaf tadi ada gangguan, ada telepon masuk, karena penting harus dijawab. Silakan, hari ini siapa yang mau mimpin doa? Yes, tugas, Pak. Oke. Oke, teman-teman mari kita buat kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa di PAT. Tolong dicek lagi, jangan besok pagi baru ngecek CBT-nya, terus bilang nggak bisa, repot nanti ya. Oke, semuanya sampai jumpa di PAT besok. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak.